Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang beli opak. Jawab salamnya belum kompak. Bisa juga ya bantu. Ngapalinnya udah lama itu. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat. Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin. Yang jawab salam semangat, mudah-mudahan nanti vouchernya pergi umroh. Sama Ustadz kita. Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-siyami wal qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ketua DPC kita, guru kita, Ustadz Yusuf Sakhira. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Rumah Quran Ustadz Majid ya. Dan wakilnya juga semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan jajarannya. Amin ya rabbal alamin. Peserta sehari bersama Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang semoga namanya telah disebutkan oleh Allah di sisi malaikat yang terdekat dengan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi, mari kita memohon kekuatan terlebih dahulu melalui doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina wa iltaja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'u wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini tentang berinteraksi dengan Al-Quran atau bersahabat dengan Al-Quran. Kalau saya sebutkan satu kata, kira-kira yang hadir di sini apa yang terlintas dalam benak? Kita mulai ya. Bulan Ramadan. Puasa. Terus taraweh. Terus gorengan nggak? Gorengan. Iya. Sirup marjan Ustaz. Gaji ke-13. Itu yang terlintas dalam benak kita ketika bicara bulan Ramadan. Tapi apa kata Al-Quran? Ketika Al-Quran menyebut Ramadan, apa yang diceritakan? Apa yang diceritakan oleh Al-Quran ketika Al-Quran menyebut bulan Ramadan? Perlu diketahui bahwa satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, namanya disebut cuma Ramadan. Kita tahu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram adalah bulan suci, tapi namanya tidak terdapat di dalam Quran, tidak disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebut namanya di Quran adalah bulan Ramadan, dan itu pun hanya disebut sekali. Disebut sekali. Makanya kedudukan Ramadan ini di hadapan 11 bulan yang lainnya seperti kedudukan Nabi Yusuf di hadapan 11 saudaranya. Subhanallah. Jadi puasa Ramadan ini insya Allah kita pahalanya seperti berpuasa 10 bulan. Dan 6 hari Syawal itu berarti puasa 2 bulan. Karena satu ibadah sama dengan 10 kan. Nah, jadi insya Allah kalau kita ikuti puasa Syawal, insya Allah kita seolah-olah puasa sepanjang tahun. Kalau tiap tahun kayak gitu nanti mati berarti kemungkinan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lihat ketika Al-Quran bicara tentang Ramadan, apa yang diceritakan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sepi. Itu pun Allahnya sambil matanya merem sebelah. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal
furqan. Lumayan nambah 20. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Lalu cerita apa? Alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di malam itu Quran. Cerita Quran, bukan cerita puasa. Hudan linnas, masih cerita Quran juga. Quran itu hudan, petunjuk bagi manusia. Habis itu cerita apa lagi? Masih cerita Quran. Wa bayyinatim minal huda. Quran itu penjelas dari petunjuk itu. Setelah itu bicara Quran lagi. Wal furqan, Quran itu adalah pembeda mana yang hak, mana yang batil. Baru setelah itu cerita puasa. Faman syahidami kumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan itu, maka falyasum, hendaklah dia berpuasa. Jadi ternyata ikonnya Ramadan itu bukan puasa. Apalagi sirup marjan, bukan. Ikonnya Ramadan adalah Quran. Bahkan kalau kita lihat ayat ini tidak salah, kalau ada ulama yang mengatakan kita ini puasa sebenarnya sedang tasyakuran turunnya Quran. Kenapa puasa? Oh, ini kita sedang muasain turunnya Quran. Kenapa kok tasyakuran Quran, puasa itu, Quran itu dengan puasa? Ini dia jawabannya. Al-Quran yang merupakan kitab yang seluruh isinya adalah firman Allah, sedangkan puasa adalah satu-satunya ibadah yang secara khusus menjadi milik Allah. Firman Allah disyukuri dengan ibadah yang Allah katakan milikku. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri nikmat Quran dengan sesuatu yang sepadan dengan nikmat tersebut. Subhanallah. Milikku, kata Allah. Berarti kalau sholat itu milik siapa? Milik kita. Kalau zakat itu milik siapa? Milik kita. Makanya kalau nanti di akhirat, jamaah sekalian, ketika ada orang yang pernah kita zolim dan kita belum minta maaf, kita harus bayar dengan pahala. Pahala apa? Pahala ibadah yang milik kita. Apa milik kita? Sholat, bayar. Apalagi? Zakat, kita bayar. Ternyata habis tuh. Ada puasa, tapi puasa ini milik siapa? Mungkinkah kita membayar hutang kita dengan sesuatu yang bukan milik kita? Tidak, maka puasa ini nggak angus. Tapi bagaimana bayarnya saat Allah melihat kita masih punya hutang moral dengan orang lain, maka Allah katakan, puasa ini untukku. Maka nggak bisa dibayar untuk bayar kezalimanmu kepada orang lain. Tapi aku yang akan menanggung kezalimanmu kepada orang lain, sedangkan masuklah engkau ke dalam surga melalui puasa yang kau lakukan. Ini hiburan dulu ya, kayaknya tegang bener nih. Woi, antum syuting ya? Nggak bisa gerak saya kalau di syuting. Ya. Sampai mana tadi? Saya hibur dulu. Ini kelihatannya ada yang lemas di sini kelihatan. Ya, makanya saya mau kasih hiburan. Dan ini hiburan buat saya, hiburan juga buat ikhwan dan akhwat. Ada hadis bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Itu menarik. Padahal kenyataannya dalam diri kita dan kita interaksi dengan orang lain, bau mulut itu nyaman nggak? Tapi Allah ingin menghibur kita. Kata Allah, bau mulut yang kau nggak nyaman itu dan temenmu nggak nyaman itu di sisiku lebih wangi dari minyak kasturi. Karena apa? Karena bau mulutmu itu bukan lahir dari tidak gosok gigi. Tapi bau mulutmu itu akibat engkau melaksanakan ketaatan kepadaku. Maka sesuatu yang dilahirkan akibat ketaatan kepada Allah itu jadi mulia. Meskipun di mata manusia itu kurang. Nah berarti yang ngantuk-ngantuk ini sebaik-baik ngantuk. Kenapa? Karena ngantuknya akibat dari puasa dan tarawih semalam yang 1 juz itu. Wah, saya husnuzon. Wajah-wajah ahli surga. Pokoknya semua kelelahan, kecapean, kerokan, berarti kerokan terbaik itu.
Begadang saya. Nah, itu karena kerokannya bukan karena dunia, tetapi karena kita sedang mengejar akhirat. Belum pernah dengar orang kerokan karena sholat malam, itu belum pernah dengar. Yang kita tahu Nabi yang bengkak, sebaik-baik bengkak itu loh. Nah kalau kita kan bengkaknya karena apa? Nah itu sejelek-jelek bengkak itu. Itu hiburan. Jadi kalau saya lihat yang masih tidur, saya bilang itu sebaik-baik ngantuk. Silakan tidur. Yang mau tidur silakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran, kita akan lihat dulu bagaimana keutamaan Al-Quran. Kita cepatkan ini karena ini sudah tahu kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu sebagai syifa. Syifa itu sebenarnya kesembuhan. Kalau obat, dawa. Likul lida'in dawaun. Setiap penyakit ada obat. Quran itu bukan obat tapi kesembuhan. Nah berarti orang yang berobat dengan Quran pasti sembuh. Saya udah Ustadz, berapa kali berobat dengan Qurannya? Baru sekali Ustadz. Penyakit yang banyak, yang berat, dosisnya harus banyak. Bener nggak? Oke, Quran adalah kesembuhan dan rahmat. Coba perhatikan. Anda merasakan gangguan dan kurang konsentrasi, kemudian Anda tidak membaca Quran. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak Anda tahu bahwa Quran adalah obat penawar. Anda punya penyakit, tapi ingatnya adalah bodrek. Iya kan? Pokoknya ada penyakit saja langsung ingat dokter. Lupa bahwa kita punya obat atau punya kesembuhan. Jadi Quran itu paket lengkap. Sekarang di Barat itu melakukan pengobatan dengan sound healing namanya. Sound healing itu mendengarkan suara-suara alamiah. Karena suara alamiah itu didetek oleh mereka sesuai dengan comfortable dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh itu. Kenapa mereka pakai sound healing itu, suara angin, suara air gemericik? Karena mereka cuma punya itu. Kalau kita punya Quran, Quran itu kitab lengkap, ya dia petunjuk, ya dia adalah obat, apalagi coba? Dia adalah Furqan, kita itu punya Quran yang lengkap. Makanya kalau rajin baca Quran, kemungkinan penyakit itu jauh dari kita. Oke, cepetin ini. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ada nggak di dalam Quran? Halo? Makanya Quran itu bicara angin, ada nggak bicara angin? Ada. Quran bicara tentang macam-macam gunung, ada nggak? Quran bicara ikan, ada nggak? Coba. Apalagi coba? Bicara apa lagi? Quran bicara besi, ada nggak? Semua di Quran dibicarakan. Jadi Quran itu kitab lengkap yang bicara segalanya. Makanya kenapa Quran itu ada cerita Yahudi, agar kalau orang Yahudi baca Quran langsung tergoncang jiwanya. Quran bicara tentang Nasrani, ketika orang Nasrani baca Quran tergoncang jiwanya. Beda ya ceritanya dengan yang ada di kitab kami. Dan Quran itu acak, kelihatannya untuk orang awam seperti kita acak. Kenapa? Agar semua orang ketika buka satu lembar dia menemukan banyak tema, tidak satu tema. Coba kalau Quran itu kayak buku. Oh kita harus habis dulu nih bab yang pertama, baru ketemu cerita yang lain. Kalau Quran itu habis ini kok cerita kayak ini, kayaknya nggak nyambung kalau kita awam seperti kita. Padahal ada ilmu munasabah, ilmu kesesuaian antara ayat yang satu dengan ayat setelahnya dan ayat sebelumnya. Nah, oke, berarti Quran cerita semuanya? Setuju? Ada nggak cerita Al-Quran tentang bagaimana cara bikin sate? Ada nggak? Halo? Bikin sate ada nggak? Ada nggak? Ada. Coba mau bikin apa lagi coba? Hah? Bikin bakso ada? Ada. Coba apa lagi coba? Mau bikin apa coba? Bikin pesawat. Bikin apa? Kolak. Ada. Ini
Ini ayat ini pernah dikritisi oleh non-muslim. Katanya kitabmu itu ada semuanya, menjelaskan segalanya. Mana buktinya? Katanya. Terus Ustadz ini bilang, kamu mau apa? Oh, saya pengen ada ini di Quran. Oh, ada. Kamu ingin apa lagi? Aku ingin itu. Oh, ada di Quran. Mana buktinya? Nah, ini kan ayat ini begini kan? Adalah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat. Coba cerita burung, coba lihat. Cerita bintang. Keren banget ini. Enggak, kita itu ceritanya khilafiyah melulu. Ini cerita tentang burung, cerita tentang bintang. Ya kan? Keren nggak tuh Quran? Cerita tentang matahari banyak nggak? Cerita tentang bulan ada nggak? Keren banget. Kita ngomongnya yang kecil-kecil. Kemudian, tidaklah kami lupa alpakan sesuatu pun dalam Al-Quran. Ini non-muslim ini cerita, tanya kepada Zakir Naik. Ini ayat ini mana buktinya? Katanya ada semua. Ini jawaban. Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Ada kan? Mau bikin bakwan ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seriusan nih beneran. Ya terlalu panjang nanti Al-Quran 30 juznya kalau mau diceritakan teknis. Jadi ini ya udah tahu jawabannya ya. Kalau ada yang nanya. Baik, jamaah sekalian yang udah dipoto. Udah. Ya, sorry. Oke, tadi kan Quran disebut apa? Petunjuk. Terus disebut apa lagi? Rahmat. Disebut apa lagi? Disebut apa lagi? Bahkan Quran itu disebut ruh loh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Makanya Khalid bin Walid kalau perang bagaimana saya bisa kalah? Kenapa? Saya perang sama orang yang mati, nggak ada ruhnya. Sementara saya ada Quran, berarti ada ruhnya di dalam diri kita. Tubuh kita ini butuh ruh loh untuk hidup. Ruh kita butuh ruh untuk hidup. Ruhnya ruh adalah Al-Quran. Mudah-mudahan nyambung ya. Oke. Tadi ayat-ayat Quran itu petunjuk, rahmat, berita gembira, obat, ruh. Coba sekarang lihat. Kenapa kata-kata ini tidak berpengaruh di dalam hati kita? Quran itu gini loh kehebatannya. Quran itu gini loh kehebatannya. Tapi mengapa kata-kata itu tidak ada pengaruhnya di dalam hati kita? Apakah gerangan yang telah menimpa hati kita? Baik. Saya sampai jam berapa? Biar saya sampai jam 10. Oh, berarti harus cepat. Rasulullah pernah bersabda, wahai Ali, ketahuilah bahwa akan ada sebuah bencana. Lalu Sayyidina Ali bertanya, lalu apa jalan keluarnya? Lalu Nabi menjawab, Al-Quran. Di dalamnya terdapat berita umat-umat sebelum kamu. Lihat tentang Yahudi, Nasrani. Nabi Muhammad itu paling sedikit namanya disebut di Quran. Cuma 4 kali. Nabi Musa, Nabi Isa puluhan kali. Coba kalau Quran itu saya ngarang, nama saya yang paling saya sering sebut. Bener nggak? Udah gitu yang jelek-jelekin saya nggak akan saya ceritain. Nabi Muhammad abasa wa tawalla, dia berpaling. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Ngapain nyeritain kejelekan kita? Kan gitu. Dia nyambung gak? Oke. Informasi orang-orang sebelum kamu. Aturan antara kamu. Al-Quran adalah penjelas yang tegas, bukan mainan. Siapa yang meninggalkannya karena kesombongan, maka Allah akan menghancurkannya. Barang siapa yang mencari petunjuk di luar Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Al-Quran adalah tambang Allah yang kokoh. Peringatan yang bijak, jalan yang lurus. Barang siapa yang berkata atas dasar Quran, maka ia berkata benar. Barang siapa yang berhukum atas dasar Quran, maka ia berlaku adil. Barang siapa yang mengamalkannya, ia akan dapat pahala. Barang siapa yang menyuruh manusia kepadanya, maka ia akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dengannya opsisi-opsisi tidak akan menyimpang dan lidah-lidah tidak akan kesulitan. Kira-kira baca Quran itu gampang nggak? Halo? Orang Jawa bisa nggak baca Quran? Orang Batak bisa nggak baca Quran? Itu gampang, Quran itu gampang sekali. Apalagi surat Al-Fatihah. Itu hukum tajwid yang paling mudah di surat Al-Fatihah.
Cuma nggak ada idgham, nggak ada ikhfa di situ. Ya. Orang-orang yang berilmu tidak akan pernah kenyang menyerap kandungannya. Wah, subhanallah. Orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah jenuh membaca Quran. Coba ada nggak yang bosan baca surat Al-Fatihah? Kalau kita baca buku sekeren apapun, sekali tamat, 2 kali khatam, udah bosan kita. Bener nggak? Tapi baca Al-Fatihah, gua bosan baca Fatihah, ganti. Ini kitab mujizat jemaah sekalian. Sering diulang tidak akan membuat rasanya menjadi hambar. Dan keajaiban-keajaibannya juga tidak akan pernah habis. Al-Quran inilah yang begitu didengar oleh bangsa jin. Mereka lantas menyatakan surat jin. Jadi jangan selalu nyalahin jin. Ya. Karena kita ngantuk dengan Quran, tapi sebagian jin, lihat. Sungguhnya kami mendengarkan bacaan yang ajaib. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi, memberikan petunjuk ke arah yang tepat. Sehingga kami pun mengimaninya. Bahkan di surat Al-Ahqaf, setelah dengar Quran, jin ini kemudian langsung jadi da'i. Dia dakwah ke komunitas jin yang lainnya, tuh luar biasa. Jadi yang ngantuk di sini dengar Quran itu berarti lebih jelek dari, kan kata saya ya. Al-Quran setara dengan alam semesta. Ya, coba lihat, Maha Suci Tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Ini berbicara tentang kerajaan alam semesta. Di sini coba. Maha Suci yang telah menurunkan Al-Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Ya kan? Liyakuna lil alamina nadhira. Menggunakan kata Maha Suci ketika bicara Quran, ketika bicara tentang kerajaan alam semesta, Allah menggunakan kata Maha Suci. Coba kita lihat, Al-Quran bicara alam semesta pakai Alhamdulillah. Surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Ya kan? Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan mengadakan gelap dan terang. Ini juga ketika turun Al-Quran, surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Semuanya sama menggunakan kata Alhamdulillah, tabaraka. Ini berarti apa? Kedahsyatan Quran itu setara dengan kedahsyatan alam semesta ini. Maka Allah bersumpah dengan alam semesta ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah demi penempatan bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang agung dan besar kalau kamu mengetahui. Oh, kalau bersumpah dengan bintang-bintang. Sesungguhnya Al-Quran itu penuh keagungan dan kemuliaan. Oke. Masih semangat? Kalau saya tanya masih semangat, jawabannya tetap semangat. Masih semangat? Apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? Hah? Al-Quran. Bukan. Taurat. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Berarti Taurat itu bukan mukjizat. Dia kitab petunjuknya terpisah. Tidak include dia. Kitab petunjuk dengan mukjizat terpisah. Siapa yang bisa mengimani Nabi Musa melalui mukjizatnya? Yang hidup di masa Nabi Musa. Benar? Apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa? Injil. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di Quran ada kata dengan izin Allah. Biiznillah, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Berarti Injil bukan mukjizat. Saya berani mengatakan bahkan Taurat yang asli, Injil yang asli, itu bukan mukjizat, apalagi yang sekarang. Karena yang sekarang itu, Bible itu cuma 13% perkataan Nabi Isa. Sisanya perkataan Paulus. Udah begitu, perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi kan. Mereka adopsi, terus ditafsirkan melalui perjanjian lama. Kelemahan agama yang lain itu justru di kitabnya. Makanya Zakir Naik itu dakwah kepada orang-orang Nasrani itu justru dengan kitab mereka. Dibuktikan bahwa kitab mereka itu karangan manusia. Gak ada kajian tafsir itu kalau di gereja. Yang ada tausiah-tausiah, nasihat, kelembutan hati. Gak ada kajiannya. Kenapa? Orang akan ragu kalau semakin mengaji. Apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Apa mukjizatnya Nabi Muhammad? Berarti orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad ataupun yang setelahnya
bisa beriman kepada Nabi Muhammad ketika dia melihat Al-Quran itu. Berarti kalau saya tanya, apa mukjizatnya Islam? Apa kehebatan Islam? Apa magnetnya Islam? Apa pesonanya Islam? Kita tidak akan kuat iman kita kalau kita belum terkena mukjizatnya Quran. Baik, nanti kita akan jelaskan kenapa kok kita ini kok belum merasakan mukjizatnya Quran sehingga tidak berubah hidup kita. Nah, ini saya lewatin ya. Saya lewatin. Makanya ketika orang-orang kafir itu meminta kepada Nabi Muhammad mukjizat sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Musa, mukjizat sebagaimana yang diberikan Nabi Isa, lihat jawaban Allah apa? Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran? Quran itu lebih keren. Kenapa? Kalau tongkat, Nabi Musa hilang, meninggal, hilanglah mukjizat itu. Karena mukjizat materi itu harus kelihatan. Tapi Quran itu mukjizat yang menundukkan akal dan pikiran. Makanya wahyu yang pertama tuh suruh mikir, suruh tafakur, Iqra. Kitab yang cocok untuk orang-orang yang berpikir di masa modern ini. Udah gitu suruh bacanya kepada yang nggak bisa baca lagi. Untung Al-Quran itu diturunkan kepada yang nggak bisa baca. Kalau bisa baca, jangan-jangan di Nabi ngarang. Tukang becak yang nggak bisa belajar, nggak pernah belajar baca. Pak, ini apa namanya? Dia bilang becak. Pak, coba ejak. Becak itu gimana ngejaknya? BEB. Bisa nggak dia? Kenapa? Nabi Muhammad nggak bisa baca, tapi bisa ngejak. Alif, lam. Satunya alif, lam, mim juga, tapi dibacanya alam. Alam nasroh. Alif, lam, mim. Subhanallah. Nah, kenapa kok mukjizatnya itu adalah Al-Quran? Khalaqal insan, karena Allah menciptakan kamu sebagai manusia. Kalau kamu bukan manusia, mukjizatnya bukan Quran. Karena yang bisa memahami kata-kata adalah siapa? Di sebuah gedung misalkan, bukan di sini, di sebuah gedung, saya kebetulan penceramahnya, lalu saya melihat kebakaran di lokasi belakang. Lalu saya bilang ke jamaah, keluar, ada kebakaran, kebakaran. Mereka belum lihat, tapi baru dengar kata-kata saya. Keluar nggak mereka? Keluar nggak? Keluar. Tapi ada kucing di situ, keluar nggak dia? Kapan kucing keluar? Ketika sudah lihat. Justru karena Allah menghargai kita manusia itu mukjizatnya adalah kata-kata. Yang mengajak bicara hati, yang ngajak bicara akal kita. Maka kok maunya yang ecek-ecek gitu mukjizatnya? Kok maunya yang mukjizat yang levelnya rendah? Nabi Muhammad ada loh mukjizat-mukjizat yang kayak gitu. Keluar dari jarinya, bulan terbelah, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan mukjizat Quran. Nah, oke, ini saya cepatkan. Apa itu Quran? Kitab suci. Terus apa itu Quran? Hah? Luar biasa. Nih ya, apa itu Quran? Firman Allah. Siapa Allah? Siapa yang mau tahu siapa yang tahu segalanya? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha bijaksana? Kalau demikian, kalau Quran itu firman Allah, adakah perkataan yang lebih baik daripada firman Allah? Kalau begitu, kalau orang tidak tersentuh dengan firman Allah, padahal itu yang terbaik, dengan apa lagi dia akan tersentuh? Mohon maaf ya, saya lebih sering kesini, saya nggak suka di sini. Kayaknya ngantuk saya kalau kesini. Itu berat beneran. Kalau sini tuh cerah gitu. Maka ketika Allah berbicara tentang Quran, disebutin dari siapanya Quran itu. Karena yang penting itu bukan suratnya, tapi dari siapa surat itu. Betul nggak? Yang penting itu bukan buku, tapi siapa yang mengarang buku itu. Ada buku baru, siapa yang ngarang? Oh, saya Yusuf Kordo. Oh, saya beli. Nggak perlu lihat lagi daftar isinya. Kenapa? Cukuplah dengan track record dia
kita sudah percaya ini pasti buku berkualitas. Gitu. Oke, ini saya cepatkan. Coba lihat. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun rapi serta dijelaskan secara tersirat. Yang diturunkan dari. Tuh. Kata dari ini penting. Dari siapa? Dari sisi Allah. Yang maha. Kalau begitu ada yang salah nggak? Mungkin. Perhatikan. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari, ulang lagi, dari yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Keutamaan apalagi yang lebih hebat dari kenyataan bahwa Al-Quran itu berasal dari yang maha hebat. Jadi ketika firman Allah, ini pasti dahsyat ini. Kalau buku karangan Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Fulan saja kita udah, ini pasti bagus. Gimana kalau itu adalah firman Allah? Cukuplah itu sebagai sebuah keutamaan. Nah, ini saya lewatkan. Ini ya, yang Al-Quran itu adalah ruh ya. Quran ruh. Quran itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Ini baru mulai. Kewajiban kita terhadap Al-Quran. Oke, mari kita lihat. Poin pertama ini. Barang siapa yang menjauhi Al-Quran, maka Al-Quran pun akan menjauhi. Ingat, Quran itu punya sifat. Wal Quranil Hakim. Dia seperti sosok gitu. Makanya nanti Quran itu di hari kiamat kan datang belain kita. Seolah-olah dia tuh Quran itu bukan sesuatu yang tidak berwujud gitu. Di hari kiamat dia akan berwujud. Sebagaimana kematian yang mendatangi orang itu kan dia adalah makhluk kan. Kalau Quran kita nggak bisa sebut makhluk. Tapi Quran itu seperti sosok yang hidup. Jadi kalau kita dekat, dia dekat. Kalau kita jauh, dia lebih menjauh. Kenapa? Dia kitab bergengsi. Jadi nggak usah sok-sokan nggak punya waktu. Justru kalau Quran itu kita yang harus dekat, baru dia mau dekat. Jadi kita bergengsi, makanya zalikal kitab, bukan hadzal kitab. Zalika itu dekat atau jauh? Jauh jaraknya, karena dia kita bergengsi, maka kita dekat, baru dia dekat. Hati-hati ya, nggak usah banyak alasan. Bilang aja, saya malas, nggak usah sok sibuk. Mana yang lebih sibuk kita dengan Abu Bakar, dengan Khalid bin Walid? Mana yang lebih sibuk? Mereka sempat tahajud, kita enggak. Bener nggak? Mereka kayak Imam Syafi'i coba. Berapa kali khatam dia? Berapa? 6 kali sehari. Sehari. Berarti sebulan 60 kali. Sibukan mana? Aduh. Sebenarnya bukan karena sibuk. Tapi karena Quran itu bukan sesuatu yang prioritas. Itu yang membuat dia nggak ada waktu. Saya ditelepon kakak saya. Dek, main dek. Lagi sibuk kak. Gitu. Di Cibubur situ. Nggak lama saya pergi. Nemuin orang tua saya di Jambi. Ikut kakak saya di Jambi. Dia tahu. Giran ditelepon kakaknya suruh main. Sibuk. Itu buktinya bisa ke Jambi dia bilang. Saya bilang. Untuk yang sangat prioritas. Pasti selalu ada waktu. Benar. Hari ini detik ini nih, kalau ibu saya nelfon, pulang, berhenti saya. Benar nggak? Itu artinya kita akan selalu ada waktu untuk yang kita anggap penting. Jadi kalau ada orang pengen ketemu kita, kok dia selalu nggak bisa, nggak ada waktu, nanti aja. Itu berarti kita nggak penting, gitu aja udah. Benar nggak? Nggak penting bagi dia maksudnya. Jadi pertama ya, ini ya sadari ya, Quran itu kita bergengsi loh ya. Agama kita ini agama yang bergengsi. La ikraha fiddin, nggak ada dipaksa untuk masuk Islam. Siapa yang mau beriman, silakan. Siapa yang nggak mau beriman, silakan. Tapi kalau sudah mulai beriman, dipaksa. Agama kita bergengsi.
Oke. Yang pertama, tentu yang pertama ini tidak berlaku kepada kita. Ini sudah soleh dan soleha semuanya. Belajar membaca Al-Quran ini kewajiban pertama. Nabi bersabda, sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkan. Ini penting sekali bagi guru-guru Al-Quran. Bagaimana guru Al-Quran merasa minder. Padahal Nabi sudah minder ke hadapan yang ngundang private-nya karena dia ngasih uang, kita minder di depan dia. Gagah. Kenapa? Manusia terbaik. Orang yang bayar kita itu cuma bayar waktu kita, nggak bisa bayar yang kita ajarkan itu. Jadi jangan pernah merasa minder bagi orang-orang karena guru adalah profesinya Nabi. Oh, ini menarik ini. Hadis ini menarik sekali. Orang yang membaca Quran sedangkan dia mahir, pinter baca Qurannya, dibersamai oleh malaikat-malaikat yang mulia. Oh, yang pinter baca Quran itu dibersamai malaikat yang mulia. Tapi yang menarik di sini adalah yang membaca Al-Quran, sementara dia terbata-bata, maka dia dapat pahala. Al-Quran, Nabi ingin mengatakan, jangan takut salah kalau mau belajar Quran. Salahmu membuat engkau mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Bahwa kalau mengkaji Quran jangan takut salah. Jadi kalau kita belajar, tidak usah takut salah. Orang belajar itu ya memang salah. Kalau udah benar, ngapain belajar lagi? Indah nih. Ya. Ini saya lewatkan juga. Ini sudah ada tadi. Jadi yang pertama, belajar Quran. Kalau sudah belajar, mengajarkan Quran. Ya. Kemudian yang kedua, sering membacanya dan menjadikannya sebagai wiridan harian. Berarti wirid zikir yang terhebat adalah membaca Al-Quran. Jadi nggak punya amalan-amalan zikir. Kalau dia udah baca Quran itu zikir terbaik. Bahkan kita biasa baca maksurat. Baca Quran itu, mohon maaf, kalau mau di-compare, itu lebih baik daripada zikir maksurat. Ini perbandingan. Tapi kan setiap waktu ada keutamaan zikirnya, kan gitu. Ustadz, saya baca apa di tawaf? Saya bilang baca Quran aja kalau nggak tahu. Tawaf pertama baca Quran, tawaf kedua baca Quran. Oke, jadi harus kita punya target berapa juz sehari atau berapa ayat sehari. Itu yang disebut dengan wiridan harian. Oke, kenapa? Karena Al-Quran itu bagi seorang mukmin merupakan air dan udaranya. Bisakah ikan itu keluar dari air? Bisakah ikan itu lama di luar air? Tidak bisa. Maka orang-orang yang beriman itu kehilangan nyawa dia kalau dia nggak baca Quran. Makanya ada yang bertanya kepada seorang syekh, Syekh, berapa kali saya harus khatam Quran di Ramadan? Dengarkan jawaban syekh ini. Sebanyak kebahagiaan yang kau inginkan. Ngangguk nggak? Ngangguk nggak? Yes, Ustaz. Saya ngerasain itu. Di saat saya kurang baca Quran saya. Memang hati saya menjadi sempit. Tapi di saat Quran saya banyak saya baca. Hati saya itu betul-betul lapang dan luas. Karena Quran itu adalah kitab kebahagiaan. Surat Toha. Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashko. Tidak kuturunkan Quran itu membuat engkau sengsara. Berarti Quran itu diturunkan untuk bahagia. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan. Dan siapa yang berpaling dari Quran, maka di hatinya jadi sempit. Coba lihat, duit banyak tapi masih oplos coba. Blending ya, blending. Duit banyak masih ngurangin minyak coba. Bukankah itu tanda kehidupannya sempit? Kita dengan rezeki yang sekarang aja rasanya lapang, luas gitu. Terima kasih ya Allah. Apalagi kalau engkau tambah ya Allah. Tambahin ya Allah. Amin ya Allah. Begitu dong kalau doa. Ya Allah, bersyukurlah aku dengan yang sudah kau berikan sekarang. Kau baik sekali kau memberikan aku ini, memberikan ini. Aku berterima kasih sekali ya Allah. Tapi kalau seandainya kau tambah, aku akan lebih bersyukur lagi. Ya Allah. Tambahin ya Allah. Gitu. Ya. Ada sahabat yang menangis. Sampai sahabat yang lain itu datang. Kenapa kamu menangis?
Saya tertimpa musibah. Kenapa musibah apa? Ayahmu meninggal? Bukan. Lebih berat dari itu. Siapa meninggal? Anakmu. Lebih berat dari itu. Disebutin. Lebih berat dari apa itu? Tadi saya ketiduran membaca wiridan Quran yang seharusnya saya baca. Saya ketiduran. Saya belum baca. Nangis. Katakan kepadaku apa yang membuat kau nangis. Aku akan tahu siapa dirimu. Katakan kepadaku apa yang membuat kau ketawa. Aku tahu siapa dirimu. Kita itu rata-rata tawa dan tangis kita gara-gara soal dunia. Ya kan? Gak ada tangis karena gak tilawah Quran. Gak ada tangis karena gak pernah itikaf. Lihat Abdullah bin Umar. Ya Rasulullah, berapa kali saya harus, semestinya saya hatam Quran itu berapa hari? Kata Nabi, sebulan sekali. Makanya di zaman Nabi, orang yang hatam Quran cuma sekali itu orang males. Itu di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan, generasi salafus saleh itu, kalau ada orang hatam Quran cuma sekali, itu adalah orang pemalas. Berarti pemalas semua kita dia. Subhanallah. Jauh kita dari para sahabat. Makanya dalam waktu singkat, sahabat-sahabat itu bisa menyebarkan dakwah yang sangat luar biasa. Kata Nabi sebulan sekali. Ya Rasulullah, itu terlalu lama. Coba lihat. Nawar nih. Cuma nawarnya lebih tinggi. Kalau kita, bisa nggak gitu ya? Bisa nggak? Makanya sahabat dulu jamaah sekalian, turun ayat yang mengingatkan mereka, jangan lupa dunia. Nggak ada ayat jangan lupa akhirat gitu. Itu sahabat dulu. Karena mereka kalau punya uang, punya harta, itu jor-joran untuk dakwah. Sampai turun ayat. Walatan sanasi baka minad dunia. Jangan diselikahin semua. Sisain lo buat seneng, buat happy. Untung sahabatnya Nabi itu mereka. Kalau kita nanti ayatnya berubah. Bener nggak? Kalau kita ayatnya apa? Jangan lupakan akhirat. Emang kita ini dunia banget tujuannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Kata Nabi, kalau begitu setiap 20 hari sekali. Ya, kelamaan ya Rasulullah. 10 hari, kelamaan ya Rasulullah. 5 hari sekali, kata kelamaan ya Rasulullah. Aku punya kemampuan lebih dari itu. Kalau demikian kata Nabi, 3 hari sekali, tidak boleh lebih cepat daripada itu. Udah, Nabi ngomong begitu baru diam. Tapi kata para ulama, itu hadis itu hanya berlaku di luar Ramadan. Kalau di Ramadan itu boleh hatam berapa kali dalam sehari. Jadi mohon maaf ya kalau yang baru 2 kali tadi itu biasa-biasa aja kali. Makanya kata Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-43, ke-44, boleh jadi kamu sering berbuat keburukan, tapi ditampakkan kebaikan kepadamu karena engkau berteman dengan orang yang lebih buruk darimu. Hikmah kalau nggak salah ke-43 atau ke-44. Teman-teman sekalian yang dimuliakan. Nah ini coba lihat siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, bagi dia satu kebaikan, yang satu kebaikan sama dengan 10. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah. Akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi siapa? Bagi sahabatnya. Ada kata-kata sahabat di sini. Bestinya. Saya kalau punya rahasia saya ceritakan nggak kepada semua orang. Saya akan cerita rahasia saya kepada bestie saya kan. Bener nggak? Kalau saya ada masalah, saya lari ke bestie saya. Ceritain keluh kesah saya. Nyaman saya bersama dia. Itu namanya sahabatnya Quran. Quran itu punya rahasia-rahasia yang sangat dalam loh. Dan dia tidak akan menceritakannya kecuali kalau kita sudah jadi bestinya Al-Quran. Nah ini Quran bela kita berarti kan.
Al-Quran was-saum yashfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan puasa memberikan syafaat. Kalau saya yang belain teman-teman di sini, mungkin ditolak kali. Kalau teman-teman belain saya nanti di depan Allah, bisa jadi ditolak. Tapi kalau Quran yang datang membela kita, mungkinkah ditolak? Maka baca Quran, jadikan wiridan. Bahkan derajat kita di surga tergantung bacaan Quran kita. Dikatakan kepada sahabat Quran, tuh ada kata sahabat lagi tuh. Iqra, bacalah. Ini di surga. Bacalah, wartaki, naiklah. Waratil, bacalah dengan tertil. Kama kunta turattil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca terus, naik. Kedudukanmu tergantung akhir ayat yang kau baca. Berarti derajat surga sebanyak apa? Sebanyak ayat yang kita baca. Lewatin. Gimana caranya? Saya kutip ini, saya suka dapat begini-gini di Facebook atau di Instagram. Follow-nya yang begini-begini. Ya. Jadi dapat pencerahan terus. Perhatikan kata beliau, Ahmad Isa Al-Mi'sarawi. Kata beliau, ini Al-Quran adalah kehidupan. Al-Quran hayat. Kamu tidak akan continue untuk menjadikan Quran itu sebagai wiridmu, kecuali jika engkau memperlakukan Quran itu seperti sholat wajib. Kamu takut kalau waktunya habis. Kalau sholat wajib kan? Kamu cemas. Ketika azan cemas, waduh saya harus segera. Gitu. Dan kamu tidak akan tenang kecuali setelah melaksanakan sholat. Kita kalau belum sholat rasanya gimana? Kita tidak akan menjadikan Quran itu wiridan harian kita kalau kita tidak memperlakukan bacaan Quran itu sebagai seperti sholat wajib. Fa idza huwa fa'ala dzalika faqad salaka tariqat taghyir. Kalau kamu sudah melakukan seperti memperlakukannya seperti sholat wajib, maka engkau telah menempuh jalan perubahan dan engkau telah mengembangkan dirimu secara hakiki. Siapa yang mencurahkan kesungguhannya dengan Quran, maka Allah akan mencurahkan keberkahan pada seluruh kehidupannya. Nah, ini yang pertama. Coba kalau kita baca Quran ya, ngerti nggak ngerti, tiba-tiba Quran itu memperbaiki kita tanpa kita sadari. Ketika baca Quran itu kita udah langsung diperbaiki. Langsung tuh hati kita tuh diperbaiki. Terus baca Quran itu, ngerti nggak ngerti, udah bertambah iman pasti. Hati menjadi tenang. Lalu tiba-tiba hati ini menjadi qanaah dengan rezeki yang didapatkan. Dan orang yang biasa baca Quran dengan rutin, dengan jadwal tadi, seperti salat wajib, dia akan meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Jadi ketika baca Quran, nggak usah kita sadari kita itu sedang diperbaiki hati kita. Otomatis. Kalau bayi nangis, ibunya lagi cuci piring. Lalu kata ibunya, Bi, Dede itu nangis. Disamperin sama abinya. Abinya nyanyi, Nina Bobo, Nina Bobo. Tambah nangis. Pales suaranya. Oh, ibunya gelisah di belakang. Lalu mendekati dedeknya. Belum nyanyi, belum. Langsung diem. Kenapa? Karena dia jauh lebih mengenal suara ibunya sebelum bapaknya. Waktu dalam kandungan, ibunya ngajak bicara. Suara ibu saja menenangkan hati seorang anak. Lalu bagaimana dengan firman Allah yang sudah kita kenal sebelum kita ada di muka bumi? Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Tidak ada yang bisa menjinakkan hati kita kecuali Quran. Saya yang biasa ngajar Quran seperti ini, kalau saya nggak baca Quran itu pasti ada sesuatu yang kurang. Saya rasakan itu. Padahal yang saya sampaikan sih cerita Quran juga tuh. Tapi kalau saya nggak baca, pasti ada sesuatu yang kurang dari hati saya. Jadinya gerah, gersang, cepat emosi. Nah ini, apa nih? Bacalah Al-Quran, kebaikan dari Allah untuk kebaikan hidup manusia. Bagus juga ya. Dapatnya di mana? Di internet. Silakan kalau mau foto. Kreatif. Yang berikutnya,
menghayati setiap bacaan Al-Quran atau mentadaburi setiap bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan berkata begini, radhiyallahu anhu, kalaulah hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang meresapi firman Allah. Jadi ternyata kok kita mudah bosan dengan Quran. Itu hatinya kotor udah pasti. Maka kenapa kok anak-anak itu cepat yang menghafal Quran? Karena hatinya masih fitrah. Makanya Nabi itu sebelum turun Iqra, beliau kan iktikaf dulu. Kalau dulu sebelum jadi Nabi di mana? Di gua, pembersihan hati dulu. Maka kenapa di malam turunnya Quran itu 10 hari terakhir, kita itu iktikaf dalam rangka sebenarnya mempersiapkan hati, lalu kita tadabbur Quran, mudah-mudahan Quran itu turun ke hati kita. Barang siapa yang mencintai kekasih, pasti pembicaraannya menjadi sesuatu yang paling dicintai. Betul nggak? Betul nggak? Siapa yang mencintai kekasih, pasti pembicaraannya itu paling dicintai, paling disukai. Jadi jangan ngaku cinta Allah kalau kita jauh dari Quran, jauh. Masa kita bilang cinta kepada Allah, tapi surat cintanya nggak pernah kita baca. Tiada yang lebih manis bagi para pencinta selain pembicaraannya sang kekasih. Lihat dulu waktu kita masih zaman jahiliyah, surat-suratan dulu kan. Buat tidur dilap, dibungkus, ini dikasih minyak wangi. Zaman jahiliyah. Di sini udah soleh-solehat semua sih waktu masih dulu ya, subhanallah. Nah, lihat bagaimana Rasulullah itu betul-betul menghayati Quran. Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Quran. Ibnu Mas'ud berkata, bagaimana aku membacakan kepadamu Quran, padahal Quran itu diturunkan kepadamu. Apa kata Nabi? Aku ingin mendengarkannya dari selain aku. Oh, itu berarti pengaruh banget. Mendengarkan Quran dari selain kita tuh pengaruh. Sampai Nabi ingin mendengarkan dari Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Sampai di ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana jika nanti kami berikan saksi kepada semua umat, lalu kami jadikan engkau saksi bagi semua umat itu. Saya lupa terjemahnya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana jika setiap umat itu kami datangkan saksinya, lalu engkau menjadi saksi bagi semua umat. Sampai di ayat itu Nabi menangis sebelum mengatakan cukup. Jadi pengaruh sangat luar biasa. Ketika Nabi sakit, Nabi bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gantikan aku sebagai imam. Itu sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kenapa harus Abu Bakar? Kenapa kata Nabi? Dia kalau membaca Quran itu nggak kedengaran suaranya saking nangisnya. Nangisnya yang lebih kedengaran daripada bacaannya. Jangan dia deh. Dia isinya tangis saja nggak kedengaran huruf apa yang dia baca. Makanya ketika utusan dari Yaman datang menemui Abu Bakar, lalu dibacakan kepada utusan Yaman ini, semuanya nangis. Makanya orang Yaman itu hatinya lembut-lembut kata Nabi. Ya ada pengecualian juga ya. Tapi umumnya memang orang Yaman. Nangis. Apa kata Abu Bakar? Begitulah kami dulu waktu dengarkan Quran. Sebelum hati kami mengeras. Subhanallah. Jadi Abu Bakar sampai bilang begitu. Begitulah kami dulu ketika dengar Quran. Nangis kayak gini. Sebelum hati kami menjadi keras seperti sekarang. Udah berapa lama gak nangis angkatan? Ramadan ini jangan sampai gak nangis. Hati seperti apa itu yang sebulan gak ada tangis? Orang-orang soleh itu ciri khasnya adalah air mata. Isa Umar ketika mendengarkan surat At-Tariq, bukan At-Tariq, At-Tur.
Sampai di ayat inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Sesungguhnya azab Tuhan pasti terjadi, tak ada yang bisa menolaknya. Dengar baca surat ini, Umar pingsan. Dan sebulan gak keluar rumah. Orang jenguk gara-gara baca satu ayat. Bahkan Umar itu masuk Quran gara-gara masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara sholat toa. Kalau begitu saya mau tanya, Umar itu keras atau lembut? Keras atau lembut? Hatinya keras atau lembut? Kita ini keras hatinya atau lembut? Tampangnya doang lembut. Asia itu tampangnya lembut. Tampangnya, tapi hatinya keras. Gimana gak keras ya? Tiap malam diguyurin Quran gak ngaruh, itu apa gak keras? Perhatikanlah tingkat kepekaan hati mereka. Hati yang tak pernah dijajah oleh kelalaian. Dan tak pernah terinjak oleh sekat atau sumbatan apapun. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada sumbatan di hati. Kisah Ahnaf bin Qais. Saya ngelihat jam, saya ingin betul-betul menyesuaikan. Teman-teman. Mudah-mudahan cukup. Kalau enggak, nambah dikit ya. Halo? Agendanya padat ya, Adit? Padat ya, padat sih. Orang Indonesia gitu ya, kayak enak-enakan ya. Iya sih. Gitu. Kisah Ahnaf bin Qais ini tabi'in. Ketika dia berinteraksi dengan Quran, dia pasti baca surat ini. Ini karena saya copy paste, terjemahnya kurang begitu sesuai dengan yang dimaksud Ahnaf bin Qais. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat zikrukum. Zikrukum itu bercerita tentang kalian, penyebutan tentang keadaan kalian. Jadi beliau sebelum tadabbur Quran, dia buka dengan ayat ini terlebih dahulu. Di Quran itu ada cerita tentang kalian, ada zikrukum, ada penyebutan tentang kalian. Cuma karena saya copy paste dari ini, terjemahnya kurang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Ahnaf bin Qais. Quran ini ada cerita tentang kalian. Lalu setelah itu dia buka surat ini. An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kata beliau, ini bukan saya. Ini kita buta, kita atau bukan? Halo? Ketika dia melihat ini, oh ini bukan saya nih. Ini kita atau bukan? Halo? Ini jangan-jangan tazkiyah nih. Menganggap dirinya hebat. Ini kayaknya saya Pak Ustadz. Kenapa nggak bilang begitu aja ya? Lalu dia baca surat Al-Anfal. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb. Ini kita atau bukan? Kita atau bukan? Yang bilang kita angkat tangan. Ragu angkat tangan aja Pak. Ibu-ibu, kita atau bukan? Yang bilang kita angkat tangan. Jangan ragu-ragu, angkat tangan. Apa kata Ahnaf bin Qais? Ini bukan saya. Saya biasa aja dengar Quran. Gak tambah iman saya. Dia muhasabah namanya kepada dirinya. Saya belum ada di level itu. Yang pertama tadi bicara munafik, bukan saya. Yang ini kalau kita nih, kalau nggak cerita begini, kayaknya gue Ustaz. Dia bilang ini bukan saya. Baru kemudian ayat berikutnya, atau ayat 102, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika baca ini saya. Antum yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang kedua angkat tangan sekarang, ayo. Kalau berani.
Jadi kalau Quran bicara Yahudi, itu Quran tuh nyindir kita sebenarnya. Karena Quran tuh nggak mau tunjuk hidung langsung. Oke, saya lewatkan. Ini poin yang penting. Ada satu kata yang menarik menurut saya di Quran, yaitu kata turun. Apa jemaah? Turun. Turun ini berarti dari atas ke bawah ya. Al-Quran bicara kata turun ini diantaranya konteksnya besi. Makanya surat besi Allah berfirman, wa anzalnal hadida. Ayat 25 kalau tidak salah surah Al-Hadid. Yang menarik sebelum kata turunkan besi ini, di atasnya Allah mengatakan wa anzalna ma'ahumul kitab. Kami turunkan bersama Rasul itu kitab. Jadi Quran turun, besi turun. Dan yang menariknya, ketika Allah bicara tentang besi, di besi itu ada kekuatan yang besar dan ada manfaat yang sangat banyak. Allah menurunkan besi agar Allah tahu siapa yang membela Allah dan Rasulnya. Berarti kira-kira cukup nggak kita ini bela agama cuma dengan Quran? Israel itu kira-kira harus ditundukkan pakai besi atau pakai Quran? Turun Quran, turun besi. Siapa yang nggak bisa diluruskan dengan Quran, diluruskan dengan besi? Betul nggak? Halo? Kenapa Al-Quran menggunakan kata turun besi? Karena besi itu bukan benda bumi. Besi itu ternyata benda langit yang diturunkan ke bumi. Nanti search di Google ya. Besi itu dari mana? Besi itu benda langit ternyata. Maka Quran tidak mengatakan kami ciptakan besi, tapi kami turunkan besi. Nah, konteks yang lain, Quran bicara tentang turun itu adalah hujan. Quran turun, hujan turun. Hujan menghidupkan tanah mati, Quran menghidupkan hati yang mati. Hujan menumbuhkan tanaman, kemudian Al-Quran menumbuhkan iman, ketakwaan. Oke, mari kita perhatikan. Hujan turun. Kemana? Ke tanah. Quran turun kemana? Ke hati. Menariknya tidak semua tanah itu kalau diturunin hujan bisa tumbuh. Karena ada 3 macam jenis tanah. Nanti saya akan sampaikan hadisnya. Ini ceritanya dulu, baru hadisnya nanti saya tampakkan. Tanah yang pertama adalah tanah yang menampung tapi tidak menyerap. Jadi kalau hujan turun, nggak ngeresap tuh. Makanya jadi banjir kan? Halo? Atau bekas adukan coran, turun nampung. Nggak nyerap. Ini nggak akan tumbuh tuh kalau kita nanam di situ. Karena kualitas tanahnya tanah yang menampung tidak menyerap. Hati ada juga yang begitu, yang nampung. Ini biasanya kiai, ustadz, habaib yang tahu dalil, tapi kelakuannya jauh dari Quran. Itu berarti ustadz yang hati nampung. Berarti kalau orang tiap malam dengerin ceramah taraweh, tapi kelakuannya nggak berubah, itu hatinya masih penting nampung. Kenapa? Karena air yang ditampung tadi, kalau ada burung yang kehausan bisa minum. Kalau ada hewan yang kehausan bisa minum. Yang tadi nampung masih penting, masih bagus. Kalau orang tanya dalil, dia tahu. Ada tanah yang kedua, kata Nabi, yaitu tanah yang menyerap. Tanah yang menyerap itu kalau kita beli di toko tanaman itu, yang udah di karung itu, ambil pot bunga, taruh, nggak usah tanamin apa-apa, cipratin aja air tiap hari. Nanti akan ada sesuatu yang tumbuh. Betul nggak? Kenapa? Tanahnya menyerap, tanah subur. Makanya kalau tanah subur, kecipratan surat Al-Ikhlas saja masuk Islam dia. Ada yang ngantuk loh dengan surat Al-Ikhlas. Yang ketiga adalah tanah yang tidak menyerap, tidak menampung. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Wah, pengajian kemana-mana. Yang berubah seragamnya doang. Habis ya sebenarnya. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, berarti kalau tanah ini ada 3 seperti ini, hati juga ada yang seperti itu. Ada tanah yang nampung doang. Oh, hafal Quran, hafal hadis, tapi korupsi. Yang kedua, tanah yang subur sekali. Ya, dicipratin dapat SMS, dapat
WA saja yang isinya tausiah nangis. Yang satu nggak nampung, nggak nyerang. Nah ini hadisnya. Hadisnya ini. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan yang mengenai tanah. Ada tanah yang begini, ada tanah yang begini, ada tanah yang begini. Nah kira-kira kita jenis hati yang seperti apa? Dan Ramadan adalah momentum, terutama di 10 hari terakhir, kita sedang memperbaiki kesuburan hati kita dengan isolasi diri. Kenapa isolasi itu bisa memperbaiki hati? Karena kalau kita berinteraksi yang kita bagusin luar. Karena kita ketemu manusia. Kalau ketemu manusia yang dilihat luar. Halo? Makanya waktu mau ke sini peci yang mana yang harus saya pakai? Baju yang mana? Handphone yang harga berapa? Motor yang mana? Itu kepikiran. Kenapa? Bertemu manusia. Manusia lihat luar. Kapan kita melihat dalam? Saat kita menyendiri. Masih banyak ini, tapi cukup. Tuh lihat. Tuh, banyak tuh. Banyak kan? Cukup lah udah beginiin sama beliau. Waktunya mungkin karena ada agenda berikut. Baik, silakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas paparan saya. Semoga Allah selalu amin dan kita berkata. Semoga kita semua selalu istiqomah memperhatikan dalam kehidupan kita saat ini semata karena menghadapi Allah dan Al-Quran sebagai basic-nya. Amin.